Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis reksadana dan juga keuntungannya di setiap jenis investasi reksadana ini. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, untuk silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat, dan juga untuk seputar dunia investasi ke depannya. Ya, langsung saja, saat ini begitu banyak jenis investasi yang dapat teman-teman pilih. Namun hanya sedikit yang memberikan kelebihan-kelebihan khususnya untuk para pemula. Jadi seperti modal yang tidak besar, juga kesulitan dan juga tidak mudah dilakukan, juga pilihan produk yang beragam dan memiliki likuiditas yang tinggi. Jadi jawabannya ada di berinvestasi reksadana. Jadi investasi ini sudah menjadi kebutuhan mendasar menuju kebebasan finansial di masa mendatang. Jadi salah satunya cara berinvestasi adalah dengan berinvestasi di pasar modal. Karena reksadana dapat menjadi pilihan alternatif yang menarik untuk investor pemula maupun juga investor senior atau investor yang sudah lama berkecimpung di dunia pasar modal, yang tidak memiliki waktu untuk mengelola investasi portofolionya sendiri. Jadi oleh karena itu ada baiknya kita mengenal jadi 4 macam reksadana yang paling umum ditemui dan ada di market atau bursa, dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah reksadana pasar uang atau money market fund. Jadi reksadana pasar uang adalah reksadana yang menginvestasikan dana investor ke instrumen pasar uang. Yang termasuk di dalam instrumen pasar uang adalah deposito, seperti juga surat berharga komersil atau commercial paper, dan juga ada obligasi yang periode jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau sekitar 1 tahun lah. Jadi reksadana ini cocok bagi investor yang mempunyai jangka waktu investasi yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Jadi reksadana ini juga cocok bagi investor yang mencari instrumen investasi pengganti tabungan. Dikarenakan bunga tabungan yang sangat kecil, walaupun tingkat returnnya jauh lebih besar daripada bunga tabungan lainnya, namun reksadana pasar uang ini memberikan return yang tinggi dibanding deposito atau jenis tabungan lainnya. Jadi lanjut, yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Jadi reksadana pendapatan tetap ini atau yang sering disebut dengan sebagai investasi atau reksadana di sektor obligasi adalah bentuk reksadana yang menginvestasikan sebagian besar dana investornya ke dalam instrumen obligasi atau sukuk. Baik obligasi atau sukuk, pemiliknya adalah pemerintah atau milik pemerintah. Contohnya seperti SUN, SUKRI, ataupun obligasi atau sukuk dari korporasi. Jadi setidaknya 80% dari dana dari investor akan diinvestasikan ke obligasi yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Dan sisanya ditempatkan di instrumen pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Cocok bagi investor yang tujuan investasinya sekitar 1-3 tahun. Lanjut, yang ketiga, reksadana campuran atau balance fund. Jadi reksadana campuran adalah reksadana yang menginvestasikan dana investor ke instrumen saham, obligasi, dan juga pasar uang. Karena dinamakan campuran, di sini beraneka ragam sektor yang diinvestasikan. Jadi reksadana campuran ini cocok bagi investor yang mempunyai jangka waktu investasi yang menengah antara 3 sampai ke 5 tahun. Reksadana campuran biasanya memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap, namun tidak terlalu beresiko seperti reksadana saham. Ini dikarenakan adanya elemen saham di reksadana campuran yang bisa memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan
reksadana pendapatan tetap. Jadi bagi investor yang memiliki risk profil yang tinggi atau agresif seperti investor saham, jadi reksadana campuran tetap ini cocok dan dapat dipilih untuk teman-teman yang memiliki profil seperti itu. Lanjut yang keempat adalah reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham adalah reksadana yang menginvestasikan sebagian besar dana investor ke instrumen saham. Setidaknya ada 80% dari dana investor atau dana teman-teman akan diinvestasikan ke saham dan sisanya ditempatkan di instrumen pasar atau di obligasi atau di pasar uang. Hanya sisanya sedikit mungkin dari dana investor yang terkumpul. Jadi reksadana saham ini cocok bagi investor yang mempunyai jangka waktu investasi yang panjang, antara 5 sampai ke 10 tahun lah mungkin. Jadi menganut kepada prinsip high risk high return, reksadana saham mempunyai resiko yang paling tinggi dibandingkan dengan reksadana yang lainnya, tetapi mempunyai tingkat potensi keuntungan yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi pemilihan reksadana harus disesuaikan dengan profil resiko, jangka waktu investasi dan tujuan investasi dari teman-teman atau dari masing-masing orang atau setiap investor. Itu tergantung dari teman-teman semua, tujuannya juga jangka waktunya. Jadi untuk investasi dalam jangka pendek sampai menengah, reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap dapat dipilih oleh teman-teman atau menjadi pilihan untuk teman-teman. Tetapi bagi investor yang berminat berinvestasi dalam jangka panjang, teman-teman silahkan mencoba berinvestasi di reksadana campuran atau juga reksadana saham. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya bagikan untuk video kali ini. Mungkin kurang lebihnya atau jika ada kesalahan kata silahkan dikoreksi dan saya minta maaf. Mungkin jika ada pertanyaan teman-teman bisa langsung lanjut di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.